Semuanya, balik lagi bareng aku Erlangga, salah satu tim edukasi dari Informasi Obat. Pada video kali ini kita akan bahas yaitu dari salah satu gejala, yaitu yang paling mungkin dialami beberapa orang ya, seperti sering haus, kemudian sering buang air kecil. Nah, kira-kira ini gejala penyakit apa ya, dan kira-kira bahaya atau enggak? Nah, langsung aja kita masuk ke pembahasannya ya. Nah, bagi Anda yang sering buang air kecil secara terus-menerus, ini dikaitkan dengan penyakit diabetes. Nah, nyatanya ini bukan suatu mitos belakang ya. Jadi, bagi Anda yang sering buang air kecil, kemudian ini eh, selain itu sering merasa haus, itu perlu berwaspada ya. Dikarenakan ini merupakan gejala dari penyakit yaitu diabetes insipidus. Nah, jadi gejala utama dari penyakit ini adalah seseorang itu akan merasa sering haus, kemudian akan sering buang air kecil dalam jumlahnya itu tuh banyak ya. Jadi untuk buang air kecilnya itu bisa dalam waktu 1 jam itu 4 kali hingga lebih. Nah, selain itu ya, bagi Anda nih yang penderita diabetes insipidus ini, nantinya walaupun sudah minum itu akan terus merasa haus. Nah, selain gejala dari tadi ya, untuk diabetes insipidus seperti haus, kemudian keluar air urin atau kencingnya banyak. Nah, tetapi untuk penyakit diabetes insipidus ini berbeda dengan penyakit diabetes mellitus ya. Nah, jika pada diabetes mellitus itu terjadi peningkatan kadar gula darah di atas normal ya. Kemudian kalau diabetes insipidus ini tidak. Jadi penyakit ini tidak terkait dengan gula darah. Sering buang air kecil ini menjadi suatu gejala penyakit diabetes insipidus ya. Selain itu, pengidap juga akan merasa sering haus meskipun sudah minum banyak air ya. Hal ini kemudian menyebabkan pengidap diabetes insipidus ini buang air kecil secara terus-menerus. Kemudian kabar buruknya ya, untuk penyakit insipidus ini bisa mengganggu aktivitas bagi pengidapnya. Bahkan bisa mengacaukan yaitu pola tidur pada malam hari karena sering terbangun, kemudian karena dia sering bolak-balik ke kamar mandi untuk buang air kecil. Ya, tadi untuk keinginan selalu buang air kecil ini juga membuat pengidap diabetes insipidus ini kan menjadi terbangun nih misalnya pada malam hari, sehingga nantinya muncul rasa lelah, kemudian mudah marah hingga kesulitan untuk berkonsentrasi saat melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, penyakit ini juga bisa menyerang pada anak-anak ya, dan cenderung sulit untuk dikenali. Namun ada beberapa gejala untuk diabetes penyakit insipidus pada anak-anak yang dapat dikenali, diantaranya yaitu sering ngompol, kemudian lebih rewel atau menangis secara berlebihan, kemudian mudah terusik atau sering marah ya, kemudian peningkatan suhu tubuh, penurunan berat badan yang terjadi sebab yang tidak jelas, kemudian kehilangan selera makan ya, dan mudah merasa lelah, eh, terlihat lemas. Selain itu, nanti akan mengalami gangguan pertumbuhan. Nah, penyakit ini sangat sulit untuk dideteksi ya pada anak-anak. Sebaiknya segera bawa si kecil ke rumah sakit jika muncul gejala tadi ya, untuk menegakkan diagnosis secara lebih jelas. Nah, jadi untuk diabetes insipidus ini yang tidak ditangani dengan tepat nanti akan memburuk, bahkan bisa memicu terjadinya komplikasi. Ada beberapa komplikasi yang bisa muncul akibat dari penyakit diabetes insipidus ini. Nah, jadi yang pertama, ketidakseimbangan elektrolit. Nah, jadi pengidap diabetes insipidus ini bisa mengalami komplikasi berupa ketidakseimbangan elektrolit. Kondisi ini ditandai dengan gejala yaitu merasa lelah, kemudian sakit kepala, sakit otot, mudah marah, mual, dan penurunan nafsu makan. Kemudian terjadi dehidrasi. Nah, komplikasi lainnya bisa muncul adalah dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh ya. Kondisi ini bisa muncul karena tubuh itu tuh tidak bisa mempertahankan cairan di dalam tubuh. Dehidrasi bisa ditandai yaitu dengan gejala mulut dan bibir kering, kemudian pusing, sakit kepala, penurunan tekanan darah, demam, merasa
kebingungan, mudah marah ya. Dehidrasi juga ditandai dengan peningkatan denyut jantung serta terjadinya penurunan yaitu berat badan. Penanganan dan pengobatan diabetes insipidus ini harus tepat ya dengan untuk mengurangi resiko terjadinya komplikasi. Nah, bagi Anda yang merasa punya gejala tadi, sebaiknya untuk berkonsultasi segera ke pelayanan kesehatan terdekat atau ke dokter ya, untuk mendapatkan pengobatan yang baik.